Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Banyak tamu-tamu orang ganteng ya. Assalamualaikum. Salam, apa kabar? Namanya siapa? Reza Pak Haji. Reja. Iya. Yang asli Cirebon. Asli Cirebon. Woi, sana duduk. Terima kasih. Oh, asli Cirebon ya. Sekarang Iya. tinggal di mana? Sekarang tinggal di Bekasi. Di? Bekasi di kota Bekasinya Jati Asih. Oh, di kota Bekasinya Jati Asih. Kerja di mana? Kalau saya kerjanya di Jakarta, Pak Haji, kebetulan. Di Jakarta Selatan, daerah Kemang. Oh, istri orang mana? Istri orang Cirebon juga, cuman kerja di Jakarta juga. Oh, jadi dua-duanya udah kerja Jakarta lah. Betul. Udah punya anak? Alhamdulillah masih proses 7 bulan nih. 7 bulan. Waduh. Oh, udah nikah lama? Kurang lebih 2 tahun sih. 2 tahun? Desember Baru ya? 2022. Dulu sekolah mana? Dulu saya di kuliah di Uswagati, Pak Haji. Oh, kuliah ya? Iya. Tinggal Cirebonnya mana dulu? Cirebonnya ini apa namanya? Samping rumahnya Pak RT. RT Pasren? Betul Ulah sekali. terkenal Pak RT tuh. Ya, yang terkenal di situ RT Pasren, Teguh, Pram, Iya. ya kan? Ya kalau Eka, Eka. kemudian Jaya. Jaya, Hadi. Supri, Hadi, Eko, Betul. Sudirman. Betul. Orang-orang yang populer sekarang. Betul. Itu Iya. adalah teman kecil. Teman kecil ya. Sedih dong terhadap banget. nasib mereka. Sedih. Dan saya terus terang aja, ini saya melangkah ini mempertaruhkan apapun dalam hidup saya. Jadi Baik. kalau orang nanya, bahkan saya itu politik pun saya kesampingkan. Karir politik saya pun saya kesampingkan karena bagi saya hidup itu memiliki manfaat bagi kemanusiaan. Betul. Jadi bukan persoalan jabatan, tapi manfaat bagi kemanusiaan. Apakah langkah saya ini memiliki dampak terhadap diri saya secara politik? Bukan hanya bisa berdampak positif, Betul. negatif pun sangat tinggi. Plus Karena minus. banyak orang yang misalnya tidak suka sama saya, kemudian menganggap saya di kasus ini terlalu depan, over, dan banyak hal yang bisa digoreng-goreng, diolah-olah menjadi sentimen politik untuk diri saya. Dan saya mengabaikan itu. Karena bagi saya hidup itu adalah karya. Kalau bangun kantor, bangun gedung bisa dilakukan oleh siapapun. Betul. Tetapi membebaskan orang penjara seumur hidup dari penjara, mungkin tidak semua orang bisa melakukan itu. Dan saya diberikan amanah oleh Allah, pegang punya channel YouTube. Ya, sedikit-sedikit ada rezeki, siapa tahu ini bermanfaat. Amin, Dan amin. hari ini kan sudah makin terbuka. Betul, betul. Ada Dede yang kuli bangunan hari ini dulu menjadi saksi kunci Betul sekali. dari peristiwa itu, yang melihat pelemparan, pengejaran, motornya 4, jenisnya ini, orangnya 8. Hari ini sudah mengaku bahwa itu bohong. Jujur ya Itu jadinya. disuruh. Nah, diarahkan oleh siapa? Ya menurut Dede diarahkan oleh Parudiana dan Ael. Nah, ini sekarang kita melangkah lagi nih, karena salah satu perdebatan itu kan adalah alibi. Sebenarnya dengan ini pun yang Dede mengatakan tidak ada anak-anak di gang, malam itu sepi, sebenarnya sudah selesai. Sudah selesai. Nggak usah berdebat di persoalan nginep atau tidaknya di RT Pasren ya. Betul, betul. Sebenarnya udah selesai. Tetapi kan kalau semua orang jujur kan lebih bagus toh. Betul. Masa tetangga menderita kita ikut memberikan beban? Sedih sih, Pak. Ya kan Pak ya? Apalagi ada saudara kan? Nah, dan yang ngaku tuh bahwa Pak tidur rumah RT Pasien makin banyak. Tetangganya datang ke saya 2 orang. Mana siapa namanya tuh?
Yahya sama Heru ya. sama Heru gitu kan. Wah Pak, udah ngomong lagi. Nah, nih Pak Reja waktu itu tahu peristiwa anak-anak, bukan pembunuhannya ya. Bukan masalah Vina dan Eki ya. Pembunuhan apa kecelakaan kan itu masih misteri ya. Betul. Biarkan Mabes Polri yang ungkap lah, bukan tugas kita. Iya. Tahu anak-anak itu. Tahu anak-anak kenal. Dekat. Pada waktu usianya berapa waktu itu? Berarti 2016 kurang lebih berapa ya? Saya kan kelahiran 95 ya. 95 berarti 2016, 16 tambah 5. 21. 21 ya kurang lebih ya. Iya. 21 tahun ya? 21 tahun. Wah, untung nggak apes. Alhamdulillahnya gini Pak, jadi saya juga ya Gimana tuh? bukan alhamdulillah maksudnya. Ya alhamdulillah juga. Iya, alhamdulillah, karena kan saya itu nggak urusan masuk. apes. Betul, bukan betul. urusan membunuh, memperkosa loh, Betul. urusan apes. Justru saya 1 jam kurang lebih ya Pak. Ah. 1 jam atau 2 jam setelah penangkapan saya tuh ke situ Pak, ke lokasi SMP 11. Jadi posisinya saya saat itu lapar Pak. Pulang dari kampus, tidur dulu sebentar terus saya kebangun. Saya cari bakso waktu itu, lewatlah mampir ke SMP 11, berhenti di situ. Tiba-tiba ada polisi pakai baju preman. Gitu. Nanyain saya juga Pak waktu itu Pak. Kamu siapa? Saya jelasin nama saya Reja. Bentar, saya telepon dulu ya, ada nggak nama kamu? Telepon tuh pada saat itu. Oh, nama kamu nggak ada. Sudah. Oh, berarti waktu akan ditangkap tuh nama-nama sudah ada ya? Kemungkinan sudah ada karena waktu itu dia sempat konfirm nama saya. Nama kamu siapa? Pertanyaannya, nama itu lahir dari AF atau dari siapa ya? Saya juga kurang paham tuh. Ya kan itu yang jadi saksinya AF sama Dede. Dede nggak tahu diarahin. Betul. Ini yang AF tahu nama-nama itu dari mana, atau berangkat dari itu ya, dari yang digerebek itu kali ya? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Jadi sebelum ditangkap nama-nama sudah ada. Kemungkinannya ataukah mungkin dia alibi atau seperti apa, pada saat itu saya juga menanyakan, "Mohon maaf Bapak siapa? Ada keperluan apa?" gitu kan. Nah dia malah nanya lagi, "Kamu siapa?" "Saya Reja, aku dari Swagati," saya bilang gitu kan. Setelah itu telepon. Iya, tadu. Jadi dia kayak nelpon sama temennya, nanyain ada nggak nama saya, kayaknya seperti itu. Nelpon sama temennya apa nelpon sama AF ya? Kurang tahu tuh Pak. Saya juga. Soalnya kan dia agak jauh, dia telepon. Ya gitu. itu analisis saya. Betul. Karena sekarang kan makin terbuka Pak, dengan datangnya Dede ini sudah merubah Jelas seluruh banget, beneran. Analisis, seluruh pengamatan, dan semuanya berubah. Alhamdulillah lah. Betul. Nah, andai kata waktu itu ikut nongkrong, kebayang kan? Kebayang. Sedih dan mencekamnya kebayang. Kemudian nggak jadi toh, langsung pulang. Setelah itu pulang. Nggak beli nasinya, Cari baksonya nggak ketemu waktu itu. nggak Jadi ketemu, pulang sudah jadi tanda tanya. Nah, waktu pulang itu saya masih agak nongkrong di depan. Nongkrong di depan itu posisinya kan kakak saya dulu juga kerja di Style Pelek yang samping Alfamart. Kakak saya. Agak lama tuh, kurang lebih 2 jaman tuh Kahfi keluar lah Pak. Kahfi keluar dari dengan muka pucatnya, pokoknya dia kan Kahfi mah bagian nganterin motor ke Polres. betul, ditanyain sama kakak saya waktu itu. Kahfi keluar dari mana? Dari rumah? Kayaknya dari angkot atau dari Habis dari Polres itu nganterin dari motor. Betul. Terus ditanyain, "Pi," bahasa Cirebon ya Pak ya. Bahasa Cirebon aja aslinya. "Pi, priben bocah-bocah." Terus kata Kahfi jawab, "Duang, riang bocah-bocah. Soalnya apa namanya, kasusnya kok jadi pembunuhan, ada balok segala macem," bilangnya begitu. Kata Kahfi. Kahfi sendiri enggak ya? Nasibnya jauh lebih bagus dibanding yang lain. Anehnya enggak, padahal pada saat penangkapan ada. Ya itu nasibnya lebih bagus dari yang lain. Betul Pak. Nah, kemudian kan setelah itu pulang. Pulang. Reza. Pulang. Mas Reja pulang ya. Pulang, kemudian Mas Reja pulang. Nah, ini kan cerita. Nah, Mas Reja pada waktu malam minggu itu ikut nongkrong-nongkrong nggak? Kebetulan waktu malam minggu saya nggak ikut nongkrong sih Pak. Kebetulan. Saya waktu itu nggak ikut nongkrong, ada agenda lain Pak. Jadi saya Ada keluar. agenda lain? Iya. Ada agenda lain, terus tidak ikut nongkrong? Nggak ikut nongkrong. Nah, sekarang kalau lihat nggak anak-anak itu nongkrong di rumah Bu Nining?
Kalau di Bu Nining sih enggak sih Pak, saya Yang nggak ngeliat. lihatnya di Ngeliatnya mana? waktu itu kebetulan kan ibu saya kan jualan sayur di Kuningan tuh Pak. Oh, ini anaknya. Iya, kakaknya saya kan Agung tuh Pak. Oh, Agung yang pernah ngasih keterangan. Betul. Oh, jadi ini anaknya. Ibunya jualan sayur di Kuningan yang suka Iya. anak-anak bantuin itu. Betul. Nah, terus Jadi anak-anak tuh sempat ngebantuin ngangkatin barang ke oh, motor. ke motor. Betul. Sebenarnya Kuningan itu bukan Kabupaten Kuningan ya, Pasar Kuningan ya. Pasarnya di Pasar Baru, Pasar Kepuh, Namanya Kuningan. Kuningan. Oh, jadi pasar. Jadi jualan sayur dari rumah ke pasar pakai motor. Iya. Anak-anak itu sempat ngangkatin sayuran. Iya, Jam berapa itu? kurang lebih kita kan parsial ya Pak ya, ngangkatin barang yang karena kan pakai motor, nggak pakai mobil. Jadi kita biasa start dari jam 10-an tuh kita udah start Pak. Jam 10. Ngangkatin. Ya pokoknya di sekitar jam 10 yang 10 itu malam tuh. ada kejadian itu. Iya. Anak-anak itu ngangkatin sayur. Betul. Sempat ngangkatin sayur. Mungkin di antara sela-sela dari rumah Bu Nining ke rumah Hadi sama ke rumah Pak RT Pasren, di antara sela itulah ya, karena memang masih satu lingkungan kan. Iya. Nah, kemudian pernah nggak dengar pagi-paginya anak-anak di rumah anaknya Pak RT Pasren? Pernah dengar? Dengar dari Ya bukan dengar karena saya ngeliat sendiri Pak. Bapak melihat? Iya. Mas Riza melihat? Iya. Anak-anak di rumah anak Pak RT Pasren. Iya. Jam Karena berapa? Kalau dia dari malam sampai pagi, Pak kan rumahnya kan sampingan Pak. Misalnya ini rumahnya Pak RT Pasien, rumah anaknya Pak RT Pasien, rumah ibu saya kan di sebelahnya Pak. Oh, berarti ngelihat? Ngelihat. Anak-anak gitar-gitaran di situ. Iya. Ngelihat. Ngelihat. Mungkin banyak kok yang ngelihat. Banyak. Kenapa Pak RT Pasarnya bertahan bersama kafinya juga menganggap tidak bareng, mereka jam 9 udah tidur? Saya kurang paham kalau itu. Oke. Nah, kemudian Pak RT Pasren kan menyatakan Iya. kalau itu sudah membantah, Pak RT Pasren tidak melihat anak-anak tidur di rumahnya. Iya, karena tidurnya kan di rumah anaknya. Iya, di rumah anak. Kalau Pak RT Pasren dalam rumah kan nggak ngelihat. Enggak. Menurut saya benar pernyataan Pak RT Pasren itu. Iya. Ya kan dia tidak melihat anak-anak tidur di rumahnya. Betul. Kan tidurnya di rumah Pak RT Pasren, di Iya. rumah anaknya, Anaknya. bukan di rumah Pak RT Pasren. Berarti nanyanya harus sama Kahfi. Betul. Karena Kahfi yang bareng kan. Biasanya kapi yang bukan kunci. Oh, yang bukain kuncinya Kahfi. Ya. Nah, kemudian kan ada cerita tuh yang ribut masalah Agustusan. Oh iya betul. Agustusan Iya. yang kan ada yang menyampaikan waktu Agustusan mereka kumpul kok. katanya. Betul. Ada rapat pemuda, Betul. ada rapat Agustusan. Betul. Pada posisi Agustusan biasanya kan kalau sarjana atau mahasiswa suka jadi tokoh. Betul. Mas Reza jadi tokoh apa di Agustusan di situ? Ya kebetulan saya diminta sama Pak RT Pasien buat jadi ketua Pak. Ketua panitia Agustusan. Betul. Sama beliau diminta. Oh, sama Pak RT-nya diminta. Akhirnya jadi ketua panitia. Jadi ketua panitia. Ada rapatnya nggak? Ada dong Pak. Kira-kira inget-inget tanggal berapa tuh rapat? Pokoknya kita itu persiapan dari awal Agustus ya Pak ya. Mm-mm. Awal Agustus tuh kita persiapan bentuk. Jadi kalau di kampung itu acara 17-an tuh diacarakan, diagendakan tiap RT dulu Pak. Iya. Tapi setelah itu ada malam puncak. Iya. RT 1 sampai RT 5 itu berkumpul semua di Iya. malam puncak. Mm-mm. Itu ada Pak dari awal Agustus Pak kita persiapan. Awal Agustus. Betul. Persiapan. Iya. Awal Agustus. Ada rapat Ada dong Pak. di rumah Pak RT? Pernah. 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 Pada waktu rapat di rumah Pak RT, Iya. ya kan? Waktu itu kata Pak RT cuma 3 orang loh. Saya bisa buktiin dengan kemarin saya cari proposal dan alhamdulillah ketemu Pak proposal. Ada. Saya tunjukin. Kata Pak RT tiga orang loh. Oh, benar ya Pak. Masih ada dokumen 2016 ya? Iya, kebetulan saya simpan Pak. Oh, ada dokumen 2016. Sebentar ya Pak. Iya, enggak. Waktu itu banyak kan? Ini cover proposal. Ini cover proposalnya ya, Agustusan. ...2016 nih cover ya. Iya. Terus? Maaf. Heeh. Nah, ini bukti tanda tangan saya, sekretaris dan ketua RW-nya. Ini bukti tanda tangan. 2016. 2016, ketua, sekretaris, dan ketua RW. Terus yang rapatnya banyak kan? Yang rapat sih banyak Pak, cuman kalau struktur organisasi bahkan di sini juga ada nama Kafi juga Pak. Oh, jadi rapat. Iya. Ini rapatnya, ini peserta rapat.
Ini struktur organisasi. Kurang lebih kan ada yang nggak ikut. Cuman Oke. kebetulan di sini struktur organisasinya saya masih ada. Oke. Yang rapatnya? Yang rapatnya ya. Gini aja, yang perapatnya waktu itu kalau kata Pak RT cuma 3 orang. Oh, Ketua, iya. Pak RT sama ketua sama satu lagi siapa, sekretaris siapa tuh? Enggak sih Pak, kalau misalnya cuma 3 orang. Soalnya kan ya saya sebagai ketua melaksanakan mengalami itu ya Pak. Kalau misalnya 3 orang gimana caranya kita buat persiapan acara itu Enggak, sukses? rapatnya waktu itu banyak kan? Banyak Pak. Yang seinget siapa aja tuh yang ngumpul rapat? Ada Kahfi, ada rapat. Iya ada. Terus Juga ada namanya siapa namanya Rapi, Raffi, Indra, Indra, Sarikun. Sarikun. Bahkan teman-teman terpidana salah satunya itu pernah ikut juga Pak untuk ngebantu gitu. Supporting lah. Supporting. Iya. Artinya banyak. Banyak. Orang-orang itu bisa dikonfirmasi dong. Bisa. Ya kalau suatu saat harus hadir Bisa. menguatkan PK-nya 7 terpidana untuk hadir di pengadilan bisa kan? Bisa. Rela kalau sekarang sudahlah semua orang sudah pengen rela jadi saksi. Betul. Nah, Bapak lihat keterangan Pak RT Pasien waktu di televisi. Lihat. 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 Menurut Bapak apa yang disampaikan oleh Pak RT Pasien bener nggak yang dialami oleh Mas Reja? Yang dialami. Mungkin ini apa ya? Beliau menyampaikannya mungkin sebelumnya pernah kali ya rapat cuma 3 orang, tapi kan setelahnya ada kita gitu Pak. Oh. Ada kita yang ditunjuk sebagai diberi kepercayaan sebagai untuk panitia 17 Agustusan gitu. Iya. Jadi ya kami pun pernah melanjutkan acara ini ya pasti dengan agenda-agenda rapat gitu Pak, Iya. untuk persiapannya. Di rumah saya pun pernah, di rumah Pak RT, anaknya Pak RT Pasien pun pernah, di rumah Pak RW pun pernah. Rumah Pak RT itu rumah tempat anak-anak nongkrong, rumah anaknya ya. Betul. Itu terbiasa. Terbiasa. Nah sekarang Kahfi itu memang berteman dengan mereka, Berteman karena kita teman dari kecil. akrab, Akrab. suka nongkrong bareng. Nongkrong bareng. Dari sore sampai pagi kadang-kadang nongkrong. Iya. Coba ada nggak bukti bahwa mereka berteman? Ini ada bukti salah satu contoh ya Pak, kita Iya. berteman dari kecil dan dekat gitu. Heeh. Sebentar. Oke. Ini adalah bukti fotonya Pak. Ini Maaf. ya ini teman ya, Kahfi ya. Kahfi yang mana? Nah, ini kapi yang paling depan nih. Oh, sampai bikin kaos pun Sama. sama ya. Iya. Oh, ada foto lain nggak mereka tuh? Banyak kan suka nongkrong bareng. Oh, ada. Sebentar. Ada. Nah, Ini foto mereka itu selalu bersama ya. Iya. Nah, ini kapi. Maaf. Ini Kahfi, Sudirman, Sudirman sih enggak sih, Pak. enggak ya? Enggak, Sudirman Ini enggak, jarang Kahfi main. tuh deketnya sama siapa? Kavi itu ya dekatnya sama kita-kita Pak, kayak Hadi, Oh, Eko. Hadi sama Kahfi dekat. Iya, Hadi. Jadi artinya bahwa bisa saja ada pertemuan bertiga panitia itu di rumah Pak RT, bisa saja itu terjadi. Tetapi setelah itu rapatnya rame-rame. Betul. Betul. Rapatnya rame-rame bareng Rame, bareng. Agustusan. Dan Agustusan. saksinya banyak. Banyak. Dan saya yakin saksinya bersiap bersaksi. Siap. Wah, gitu. Nah, ini apa coba Pak Reja, Mas Reja sampein ke Pak RT harapannya apa? Toh kita ini bersaudara. Iya. Hari ini bisa orang saling memaafkan kalau ada salah. Coba harapannya buat Pak RT ini demi kebaikan semua, karena Dede udah ngomong. Silakan Pak. Boleh harapannya ke Kavi dulu ya, karena Ke teman Kahfi. saya juga. Oh iya, ke Kahfi ya. Iya, Kavi, Anda itu kan teman saya, teman kami dari kecil ya. Harapan saya, Kavi bisa jujur dengan yang sebenar-sebenarnya. Jadi kalau misalnya Kavi bohong ini, Kavi sangat merugikan orang lain dan hidup Kavi akan nggak tenang menurut saya. Jadi saya minta tolong sama Kavi, tolonglah berkata jujur, bahwasanya kita teman dari kecil ya, sering main bareng, dan teman kita hari ini dalam keadaan terpidana ya, itu sangat ironis dan memprihatinkan. Tolonglah Kavi agar berkata jujur.
Jadi jangan ada kebohongan lagi. Yakin ya bahwa mereka itu ngumpul pada malam minggu itu ya? Yakin. Karena selalu bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Jadi kalau Kavi jam 9 pulang terus tidur sendiri, Itu hal yang nggak mungkin sih, Pak. nggak mungkin. Ya mungkin bisa aja terjadi, tapi waktu itu nggak, kebetulan di hari itu nggak. Bisa aja di hari lain iya, tapi di Iya. malam minggu itu mereka bareng. Karena saya ingat posisinya ya sampai pagi, Pak. Biasanya kalau nginep. Oh iya, sampai pagi masih lihat mereka pada di rumah atau keluar rumah. Iya, Pak. Mas Reja lihat? Iya. Oh. Makanya nggak cuman pas hari H, nggak cuman pas acara 17-an. Sebelum-sebelumnya juga memang karena kita berteman, terpidana yang sekarang itu ya sering kumpul di rumahnya Pak RT, anak Pak RT Pasren. Nah, dan sudah biasa nginep di situ, nongkrong di Betul, situ, merokok betul. di situ. Betul. Kadang-kadang minum di situ. Jadi yang untuk Agustusan itu, rapat Agustusan itu ya oke lah. Mungkin saja ada rapat bertiga, tapi di luar itu rumahnya Pak RT Pasien itu menjadi tempat nongkrongnya anak-anak. Betul. Termasuk rapat Agustusan bareng rame-rame. Pernah di situ, karena kan rapatnya nggak cuma di rumahnya anak Pak RT Pasren ya, Pak ya. Pernah di rumah saya juga pernah, di rumah anaknya Pak RT juga pernah, di rumahnya Pak RW pun pernah. Jadi di rumah Pak RT Pasien rapat rame-rame pun pernah. Pernah. Bener nih. Bener dong, Pak. Saya Jangan bohong ketuanya nih. kok. Oh, ketuanya. Artinya Mas Reja itu menjadi pihak yang siap nggak bersaksi di sidang gugatan PK? Siap sih, Pak. Siap ya? Iya. Apalagi sekarang ya, udah anginnya udah makin bagus. Beda Ya, atmosfernya sama dulu. Atmosfernya beda-beda ya. Dede hadir membawa berita baik, semakin membawa cahaya kebenaran. Kalau saya selalu dari awal kan, saya yakin nanti ada cahaya yang memandu. Kalau kita melakukannya dengan tulus, Allah itu maha segalanya. Dia akan selalu memberikan jalan bagi siapapun yang tidak pernah berhenti bekerja keras untuk mencari cahaya yang sebenarnya. Semoga cahaya kebenaran yang hari ini dibawa oleh para saksi dan termasuk cahaya terang yang hari ini dibawa Dede akan menjadi jalan terbukanya jeruji besi yang membebaskan 7 terpidana dari hukuman seumur hidup. Kan kita tidak ada ingin mempidanakan siapapun, kita tidak bertujuan mempenjarakan siapapun. Tujuan kita satu, bebaskan yang tidak bersalah, cari siapa yang bersalah.